Resolusi tahun baru, apakah itu adalah monumen kebodohan atau tekad yang layak? Selamat datang di Cahaya Bagi Negeri bersama saya Mark McClendon. Dan saya Maria Kasmetan. Resolusi adalah sebuah kata yang identik dengan memasuki tahun baru. Inilah saatnya banyak orang akan membuat komitmen, cita-cita yang akan diperjuangkan di tahun yang baru karena mereka ingin memperbaiki kehidupannya. Seperti kita, Pak. Ya. Pastinya ya, Pak ya. Pastinya. Ya. Dan sebagian kita bahkan sudah menyusun resolusi yang ingin dicapai di tahun 2024. Dengan harapan ingin mencapai kehidupan yang lebih baik tentunya. Menurut survei Jakpat yang diadakan di penghujung tahun 2022 kemarin, sebanyak 68% orang Indonesia membuat resolusi tahun baru. Wow. Survei dilakukan terhadap 1.646 responden ini dan ditemukan di antara lain 61% ingin menabung lebih banyak. Supaya punya uang banyak, terus bisa membeli apa saja, melakukan apa saja kayaknya tahu, ya. Tetapi mereka pokoknya ingin menabung lebih banyak. Oke, 46,8% berniat untuk lebih hemat. Ya, itu sebenarnya berhubungan dengan yang pertama. Betul. Kalau berhemat lebih banyak, menabung lebih banyak kan bisa, gitu kan? 41,2% mau rutin berolahraga. Seperti siapa ya? Siapa ya? 39,9%, hampir 40%, katanya mau menjaga pola makan yang sehat. Ini saya, Pak. Ini saya. Itu kita semua. Oh, kita semua. 34,1% mau mencapai berat badan ideal. Itu gua banget ya. Dan seterusnya. Ini rata-rata ya mirip-mirip lah. Gitu. Dari beberapa hal tadi mana yang paling kuat? Keinginan Bapak tahun depan? Buat saya lebih banyak yang berhubungan dengan kesehatan mungkin ya. Makanya bersepeda terus ya, Pak? Ya, betul. Tapi orang kan biasanya tahun baru itu feelingnya seperti halaman baru. Iya. Ya, seperti dalam kehidupan dibuka satu halaman yang baru. I made it ya, aku sampai selesai. Tuntaslah tahun lalu. Betul. Sekarang muncullah tahun yang baru. Harapan baru. Ya, kesempatan langkah. Betul. Ayo kita tunggangi momentum ini. Pokoknya hidup saya harus berubah. Ya, jadi start yang baru, Pak. Start yang Makanya persiapannya semua benar-benar. Nah, ya. muncullah resolusi. Betul. Sebagai ungkapan tekad. Pokoknya hidup saya harus berubah dan harus berubah sekarang. Ya, gitu. betul. Namun, seberapa besarkah keberhasilan dari resolusi yang dibuat tersebut? Berdasarkan survei yang dilakukan oleh US News dan World Report, 80% dari orang-orang yang memiliki resolusi baru di tahun baru gagal melanjutkan atau melaksanakan resolusi tersebut ketika sudah masuk bulan Februari. Jadi semangat di Januari kayaknya ya. Artinya memulai gampang, tetapi menuntaskan atau menyelesaikan tidak semudah itu. Betul. Penelitian yang dilakukan oleh Strava, sebuah aplikasi fitness tracking dan social media di tahun 2019 silam, menyatakan sebanyak 800 juta pengguna Strava menyerah dalam mencapai target resolusi mereka di tanggal 19 Januari. Jadi setelah 2 minggu ya. Hanya beberapa hari ya setelah membuat resolusi tersebut. Namun bukan berarti membuat resolusi itu tidak penting meskipun gagal mewujudkannya. Nah, untuk itu kita akan diskusi lebih banyak mengenai hal ini. Kita akan bicara dengan seorang pendeta Kristianto. Selamat tahun baru Pak Kris. Selamat tahun baru Pak Mat. Ya. Maria, selamat tahun baru Pak Kris. Kita lagi bicara mengenai resolusi.
apa yang menjadi pertimbangan seseorang kalau benar-benar mau berhasil membuat resolusi? Jadi tidak hanya sekedar keinginan, pokoknya tekad gitu ya, semangat 45, tetapi kosong hampa dalamnya. Nah, gimana nih caranya kita membuat resolusi yang punya kemungkinan untuk berhasil? Saya rasa kita perlu untuk membuat resolusi di setiap awal tahun. Pertama, kita percaya bahwa ada banyak rencana Tuhan yang ingin digenapi di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak baik di tahun yang sudah kemarin, tetapi saya percaya Tuhan mau kita terus untuk menjadi lebih baik. Nah, salah satu yang seperti tadi, kenapa orang seringkali punya semangat yang luar biasa, tetapi dari survei tadi yang dikatakan di minggu kedua Januari saja sudah mengalami stagnasi atau gagal gitu ya. Nah, seringkali resolusi atau keinginannya terlalu tinggi, pengetahuannya kurang, jadi sehingga mengalami kegagalan-kegagalan seperti itu. Jadi perlu sekali untuk kita misalnya punya pengetahuan, mungkin itu konsultasi ya kan dengan ahli gizi, konsultasi misalnya dengan orang yang mengerti tentang olahraga yang cocok, misalnya kita mau target turunkan berat badan berapa kilo gitu dan sebagainya seperti itu. Jadi pengetahuan penting sekali untuk kita melakukan resolusi kita supaya tidak gagal. Caranya gimana Pak supaya kita persiapkan kita persiapkan step-stepnya diri supaya berhasil. Memang yang efektif adalah sebenarnya kita perlu partner juga sih ya. Ada partner yang harus menyemangati kita. Mungkin kalau di keluarga istri kita gitu ya, teman-teman yang punya resolusi yang sama dengan kita. Karena dengan adanya daya saing itu membuat kita jadi terpacu gitu loh. Ada satu pepatah dari almarhum Edwin Lewis Cole. Ya, dia sangat terkenal dengan kutipan ini. Dia katakan, perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Nah, saya pikir itu juga Pak Chris ya. Jadi perubahan itu baru dimulai, kita merasa di atas angin, terus dari situ kita menipu diri, kita merasa bahwa kita sudah mencapai, padahal ini baru mulai dapat momentum. Lalu kita santai, lalai. Akhirnya apa yang terjadi? Bablas, kita langsung balik lagi kepada kebiasaan yang lama. Berapa lama Pak kita perlukan untuk menciptakan kebiasaan baru? Yang baru. Jadi saya ingat sekali cerita bagaimana kita juga harus belajar dari step-step yang kecil. Jangan langsung step yang besar. Kita pengen kurus atau misalnya kita pengen hubungan dengan anak misalnya ya, pulih, kita langsung maunya memerintah anak harus begini, tetapi kita sendiri tidak memulai membuat perubahan-perubahan kecil di dalam kehidupan kita. Saya ingat bagaimana Daud mulai dengan menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Setia pada perkara kecil, dan Tuhan mempercayakan perkara yang besar di dalam kehidupan Daud, itu menggembalakan satu bangsa, itu bangsa Yahudi, orang Israel. Nah, itu yang harus kita ingat di dalam menjaga komitmen kita setia pada hal-hal yang kecil. Seperti itu, Pak. Kerajaan Allah itu sebenarnya selalu ada proses. Betul. Gitu. Betul. Proses itu sangat penting. Dan kalau kita mau ambil jalan pintas, bisa maka aja sih kita sebenarnya pasti akan terjebak dalam siklus kegagalan. Karena nggak ada shortcut ya. The kingdom of God is not founded on shortcuts. The kingdom of God is founded on truth. Ya, kerajaan Allah selalu terdiri atas landasan kebenaran. Ya. Jadi itu ada prosesnya gitu. Nah, saya pikir kita membuat resolusi tahun baru, kita melakukan itu bagus seperti Pak Chris bilang, ada mulai kecil, setia dalam perkara kecil, langkah demi langkah kita membangun kekuatan, goalnya kita setting itu jauh ke depan, kita ada komunitas yang mendukung, kita persiapkan diri kita dengan pengetahuan yang cocok, dan kita menuju goal itu pasti berhasil.
Ya, kita tidak akan menjadi salah satu dari 68% yang nyerah di tanggal 19 Januari. Ini bagus banget ya. Ya. Ya, untuk persiapan 2024 dan menjalankannya ya. Bagus banget. Pak Ya. Kris, tulis buku lah Pak, ya, untuk melengkapi. Oke Pak, jangan kemana-mana, kita tetap minta Bapak temenin kita. Amin. Ya, kita akan balik lagi dengan Bapak sebentar lagi. Bagian daripada program kita yang Yes. saya paling suka, kenapa? Karena ini adalah kisah nyata yang menggugah. Ini kisah manusia yang mungkin mengalami kegagalan, tapi kemudian lihat bagaimana tangan Tuhan yang mengangkat. Betul sekali. Seorang suami mencicipi sukses, tapi justru sukses itu yang mendatangkan hal-hal lain yang mengancam keluarganya. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan. Saya mulai merasa cukup lelah menjalani pernikahan saya yang saya rasa tidak akan menjadi lebih baik ke depan, malah semakin bertambah buruk karena keadaan di rumah tangga kami juga semakin hari semakin banyak perselisihan, semakin banyak pertengkaran. Jadi saya merasa sudah cukup lelah dan saya ingin mengakhiri pernikahan ini. Nama saya Mariadi, nama panggilan saya Bobby. Benar kata pepatah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan itulah yang terjadi dalam hidup saya. Uang ada, gaya hidup saya pun jadi berubah. Keangkuhan, sombong, itu menjadi pribadi saya. Saat usaha suami saya semakin maju, semakin meningkat, saya melihat bahwa suami saya tidak semakin baik, bahkan dia semakin sombong dan juga semakin angkuh. Suami juga mulai jarang pulang ke rumah, kalaupun pulang ke rumah itu menjelang subuh. Saya coba mengingatkan suami saya, tetapi suami saya marah waktu itu, jadi dia tidak mau menerima peringatan saya. Pada saat itu kehidupan saya asik dengan dunia malam dan akhirnya sudah tidak memperhatikan lagi istri dan anak-anak. Kalau ketemu dengan istri menanyakan, tetapi saya juga selalu memberi jawaban yang bohong, berkelit dan sebagainya. Suasana rumah tangga kami sudah mulai tidak harmonis. Kami sudah nggak sejalan, dia pengennya ke kehidupan malam, dia masih pengen bersenang-senang, sedangkan saya orientasinya adalah bahwa saya akan membesarkan ketiga anak-anak saya dengan takut akan Tuhan. Istri sampai minta cerai, dan saat seperti itu pun respon saya tetap diam saja, karena memang semuanya adalah kesalahan saya, tetapi saya tidak mengakui di depan istri. Saya sebutin daftar keburukan suami saya, berharap bahwa Tuhan bisa mengerti bahwa saya ingin bercerai. Saya bilang, Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi. Saya ingin mengakhiri pernikahan ini dan saya ingin bercerai. Tuhan gak berkata apa-apa, hanya Dia membawa saya kepada sebuah perasaan sungai kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Pada akhirnya Tuhan bilang, bisa nggak kamu melihat suamimu seperti aku melihat suami kamu? Dan saya bilang, oke Tuhan, saya mau menurut. Saya mau ikut Engkau, saya mau menurut perintah Tuhan. Saya tidak akan meninggalkan suami saya. Saya mengambil keputusan untuk mengampuni suami saya. Dan pada saat itu saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Dan pikiran saya berubah. Saya bisa mengampuni suami saya secara penuh. Saat saya ada uang dan saya ditawarkan satu investasi, dan karena saya melihat investasi itu sangat menguntungkan dan juga ada ketamakan di dalam hidup saya, wah,
Akhirnya saya mulai menginvestasikan uang dan ternyata investasi itu bodong. Disitulah saya merasa bangkrut, sudah tidak ada harapan, sampai akhirnya kehidupan saya mengalami depresi yang cukup berat selama 6 bulan. Saya kena insomnia, tidak bisa tidur. Saya mulai membaca kitab suci, tujuannya hanya untuk menghabiskan waktu saja sebenarnya. Di Mazmur 23 dikatakan di situ, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saat saya dapat firman ini, memang tidak secara signifikan ya, tetapi itu sangat berpengaruh, sangat membuat saya menjadi, paling tidak saya punya satu pengharapan. Saya mulai ada semangat yang baru, saya semakin sungguh-sungguh berdoa, semakin saya juga mulai melihat kehidupan saya yang tidak benar, saya mulai menata diri. Pertama saya memang minta ampun sama Tuhan, saya mau hidup benar dan saya mau diubahkan. Dan sejak itu perlahan istri juga mungkin melihat perubahan saya, dan satu hari saya juga sudah memberanikan diri untuk membukakan apa yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu kepada istri, dan rekonsiliasi pun sudah terjadi antara saya dengan istri dan anak-anak. Ada sebuah perasaan senang saat melihat suami saya, suami saya menuju ke sebuah pertobatan, mulai melakukan hal-hal yang sesuai dengan pertobatan dia gitu. Komunikasi sudah bisa dibangun dengan baik, bagaimana dia bicara kepada saya, bagaimana dia juga pada akhirnya dia mulai ada perhatian terhadap anak-anak kami ketika anak-anak kami di rumah. Pada akhirnya Tuhan Yesuslah yang mengubahkan kehidupan pernikahan kami, rumah tangga kami, hingga sampai saat hari ini. Setelah saya dipulihkan sebagai suami, saya juga berkomitmen untuk menjadi suami yang baik. Suami yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak, juga pada keluarga. Seperti ada dalam Efesus 5 ayat 25, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Menurut saya di tengah kesulitan, dia tidak entertain ya masalah. Tapi dia taruh fokusnya kepada Tuhan. Ini betul-betul sebuah keputusan yang tidak gampang. Karena pada dasarnya itu masih luka. Masih sakit. Dan dia bertekad untuk cerai. Ini menarik ya. Menarik ya. Jadi dia itu ingin untuk menyelesaikan. Jadi masalah diselesaikan dengan cara manusia. Betul. Yaitu udah pernikahan ini kita anggap kandas. Ya. Kita mengakhiri supaya bisa membuka halaman baru. Betul. Jadi ya dengan kata lain dia punya resolusi. Betul. Untuk selesai. Ya. Tapi ada satu bagian tadi Pak, dia bilang gini, dia tulis semua kesalahan suaminya. Keburukan suaminya katanya. Dan dia ngomong sama Tuhan. Iya. Satu kali saya pernah dengar satu hamba Tuhan, dia bilang, doa yang lahir dari hati yang hancur tidak dipandang hina oleh Tuhan. Wow. Dan hamba Tuhan itu bilang seperti ini, tahukah bahwa yang Tuhan sangat tertarik adalah orang yang datang kepadanya apa adanya. Kalau marah, kalau kecewa, kalau pahit, kalau benar-benar tidak sanggup, just tell to God. Ya, secara realitanya kamu. Dan itu yang menyukakan hati Tuhan. Karena apa? Kita sedang bilang, aku gak bisa Tuhan. Cuma Engkau yang. Di dalam keadaan itu, di dalam keadaan remuk hati, betul, Tuhan bisa ganti kacamata kita. Wow. Yang sebelumnya nggak bisa. Kita kan ngotot, kita kan punya kesombongan, kita punya keakuan. Kita yang mengatakan, saya korban, saya yang dilukai, saya yang disakiti. Ya, jangan minta saya untuk berubah, jangan minta saya untuk lakukan apapun. Dia yang lakukan gitu. Jadi kita belum bisa lihat apa yang Tuhan lihat sampai kita remuk hati. Lalu
Tuhan kasih dia kacamata. Bisa nggak kamu melihat suami seperti saya melihat dia? Betul Terus sekali. dia lihat melalui kacamata Tuhan. Tuhan, dia tiba-tiba bisa melihat sosok yang dicintai oleh Tuhan. Iya. Dan mau diampuni oleh Tuhan, mau dipulihkan. Iya. Cuma belum saatnya. Dan di Betul. situ mungkin proses untuk doa dia berubah. Betul sekali. Doa dia pasti berubah. Doa di yang situ. sudah dikendalikan oleh hatinya Tuhan, yang mengasihi, Right. bukan lagi menghakimi. Menghakimi. Atau Seringkali dalam doa kita menghakimi, Iya. kita menuntut, kita merengek, kita menangis, Betul. menggerutu. Mengasihani diri sendiri. Ya. Tapi proses, sekali lagi ini proses di mana Tuhan mau bawa kita kepada doa yang lain. Iya. Doa yang selaras dengan kehendak Iya. Bapa di surga. Pak Kris, melihat kesaksian tadi itu ada sesuatu yang nyentuh hatinya Pak Kris. Ya, saya melihat kuncinya adalah di doa tadi ya. Karena doa itulah kita melibatkan Tuhan. Iya. Waktu kita melibatkan Tuhan, saya percaya istri mengalami kasihnya Tuhan. Suami pun ketika di dalam doa istrinya, Tuhan terlibat juga, suaminya mengalami perjumpaan dan mengalami kasih Tuhan juga. Betul. Sehingga terjadi rekonsiliasi, pemulihan keluarga. Kesaksian yang sangat memberkati sekali buat saya. Jadi sebenarnya kita lihat hatinya Tuhan adalah mau pulihkan kita, bukan mau meremukkan kita. Iya. Jadi keremukan terjadi karena kedagingan, pemulihan terjadi karena kasih Tuhan. Betul, Nah, saya pikir betul ini yang sekali. harus kita bedakan. Iya. Seringkali keremukan terjadi Iya. karena ego dan dosa dan kemauan manusia. Kita seringkali mengatakan itu Tuhan, Tuhan yang menghancurkan dia. Sebenarnya tidak. Iya. Tetapi dia hancur akibat daripada ketekunan di dalam kebodohan dan dosa. Iya. Ya. Tetapi kasih Tuhan justru yang mengangkat dan memulihkan. Pak Kris, apakah betul? Betul sekali, Pak. Jadi memang saya banyak mengalami juga melihat kesaksian-kesaksian di dalam pelayanan ketika orang berdoa. Berdoa itu kan seringkali kita lebih banyak menuntut. Kita minta Tuhan menjawab semua doa-doa kita. Iya. Lebih banyak kedagingan kita yang berbicara. Iya. Ada momentum di mana kita berdoa juga diam dan dengarkan Tuhan berbicara kepada kita, menuntun kita. Seperti yang istrinya tadi Tuhan berbicara untuk melihat dengan kacamatanya Tuhan. Waktu dia merelakan hatinya untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan, dia memakai kacamata kasihnya Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Firman Tuhan berkata, hati yang hancur dan jiwa yang remuk tidak akan kau pandang hina. Iya. Ya Tuhan. Berapa banyak dari Anda hari ini melihat kesaksian tadi itu tiba-tiba ada rasa hancur hati, remuk karena Anda sendiri melalui keadaan yang kadang rasanya itu nggak tahan. Kita rahasiakan, kita tutup, orang lain tidak tahu. Iya. Orang lain tidak bisa melihat. Ini secara batinia seseorang itu bergumul, seseorang itu menderita. Seperti tadi kita lihat seorang istri yang dari luar kelihatannya cantik dan menawan, tetapi di dalam batinnya dia suffer, dia menderita dan dia ingin menyerah. Mungkin itu adalah Anda hari ini. Banyak orang itu nggak bisa lihat itu. Iya. Banyak orang itu nggak tahu apa yang Anda lalui. Tetapi Tuhan tahu. Dan kita datang kepada Dia memang dengan hati yang hancur, Yes. dengan jiwa yang remuk. Yeah. Apa yang kita alami? Kita alami kasih Tuhan. Seperti tadi Ibu Mariati katakan, Yeah. tiba-tiba aku merasa seperti ada sungai kasih Tuhan itu yang melanda saya atau meliputi saya. Saya tenggelam di dalamnya. Lalu saya mendengar suara Tuhan. Tahukah saudara bahwa itulah cara Tuhan. Yeah. Dia datang dengan penuh kasih hari ini untuk mengantar Anda sampai Anda bisa melihat hidup Anda, bisa melihat keluarga Anda
melalui kacamata Tuhan. Kita mau berdoa untuk Anda hari ini. Saya mau ajak Ibu Maria untuk berdoa juga, Pak Chris juga berdoa. Kita mau berdoa hari ini, mau percaya bahwa Anda yang ikut menyaksikan kesaksian ini juga program ini, Anda itu datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, jiwa yang remuk, karena tidak ada kata terlambat bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Boleh bersama kita berdoa. Bapa di surga, aku berdoa Tuhan untuk semua istri-istri yang hari ini menyaksikan tayangan ini Tuhan. Yang mereka betul-betul tidak sanggup lagi untuk mengatasi persoalan yang begitu sulit, menindih. Sepertinya sudah tidak sanggup lagi mereka berdiri. Tetapi tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong. Telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar doa mereka. Kami sepakat dalam nama Yesus. Lawat setiap istri-istri ini. Pulihkan hati mereka dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa. Hari ini ada seorang pria yang sedang menyaksikan ini. Dan pria ini betul-betul kuat sekali. Dapat satu firasat, satu desakan di hati, di batin Anda. Melihat ini semua, aku harus bertobat. Aku harus berbalik kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada Anda, hari ini harinya. Firman Tuhan mengatakan hari ini adalah hari keselamatan. Semudah Anda mengucapkan doa dengan hati yang remuk, jiwa yang hancur, katakan Tuhan ampunilah aku. Anda tidak harus alami kebangkrutan untuk dipulihkan. Anda tidak harus hancur kesehatan untuk Tuhan pulihkan. Hari ini adalah hari keselamatan. Hari ini adalah hari pertobatan. Katakan Tuhan, aku berbalik kepadamu. Aku bertobat. Biarlah hatiku kembali kepada Engkau. Aku ingin untuk menjadi anak yang tunduk dan taat. Bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan. Menyenangkan hati Bapak. Pak Chris, tolong berdoa untuk keluarga menutup waktu doa kita. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang baik, Allah yang setia. Kami percaya Tuhan punya kerinduan yang terbesar untuk memulihkan banyak keluarga yang sedang di dalam permasalahan. Kami percaya ya Tuhan. Dan hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah setiap keluarga-keluarga yang ada. Engkau suami-suami, istri-istri yang ada. Jangan keraskan hatimu hari ini. Izinkan kasih Tuhan menjamah hatimu. Mungkin kau berkata tidak mungkin. Rasa-rasanya tidak mungkin Tuhan. Izinkan kasih Tuhan menjamah hatimu. Tuhan jamah setiap hati daripada kepala rumah tangga yang ada, suami-suami yang ada, istri-istri yang ada, bahkan anak-anak Tuhan. Pulihkan hati mereka Tuhan. Pulihkan Tuhan hati mereka. Dan izinkan Tuhan terus bekerja di dalam hati, memenuhi hati mereka, dan mereka mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga mereka bisa melihat, merasakan, dan mengalami perjumpaan dengan pribadi Tuhan itu sendiri. Dan kami percaya keluarga-keluarga yang sedang ada dalam permasalahan dan pergumulan, kami percaya tahun ini juga selesai setiap masalah-masalah yang ada. Mereka mengalami mukjizat-mukjizat dan pemulihan-pemulihan ya Tuhan. Hubungan suami istri menjadi pulih, hubungan orang tua dengan anak menjadi pulih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat kami kembalikan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amen. Jadi ini resolusi tahun baru yang sejati. Mungkin adalah itu. Aku mau supaya tahun ini pernikahan, keluarga itu dipulihkan, direstorasi oleh Tuhan, sehingga menjadi ajang ya. Betul. Untuk kita lakukan segala sesuatu dengan benar. Dimulai dari keluarga yang dipulihkan. Yes. Saudara ini kasih Tuhan, saya percaya
bahwa banyak di antara Anda mengalami terobosan. Amen. Dan bila saat ini Anda ingin dilayani, konselor kita standby 24 jam, 7 hari seminggu, tidak pernah berhenti, siap untuk melayani Anda Jadi sekalian. misalnya Anda itu tidak live ya, nonton ini siaran langsung, tetapi Anda nonton ini lagi tengah malam. Betul. Anda hubungi sekarang nomor yang ada di layar, dan biar itu jam 3 pagi di waktu Indonesia Barat atau Timur, akan langsung diangkat oleh seorang sahabat doa yang akan mendoakan Anda. Dan kami 24 jam per hari, 7 hari dalam seminggu selama puluhan tahun, dan akan terus kami layani bangsa Indonesia dan umat Tuhan yang ingin untuk didoakan. Hubungilah kami, dan kalau saya boleh usulkan, WhatsApp is good, bagus ya, kita ketik ya, chatting dengan sahabat doa, tetapi jauh lebih baik kita telepon. Betul, kita bisa dengar langsung, kita bisa ngomong apa yang kita rasakan. Dan seketika itu juga kita izinkan Tuhan untuk melawat dan menjamah. Betul sekali. Melayani Tuhan di tempat seperti di studio ini yang full AC, di mana semua fasilitas kita bisa dapatkan, jauh lebih mudah daripada di daerah Tanah Merah, Jakarta Utara. Selama 15 tahun terakhir, Yayasan CBN Indonesia bersama pelayanan Obor Berkat Indonesia membuka pusat pelayanan di zona yang bagi kebanyakan kita sangat tidak nyaman. Sekolah kami memberikan harapan bagi banyak orang. Nama saya David, saya kelas 5, sekolah di OBI. Cita-cita saya ingin menjadi gamers karena ingin mendapatkan uang. Nama saya Judika, saya kelas 5 SD di OBI. Cita-cita saya menjadi pemain bola. Nama aku Bilal. Cita aku adalah menjadi polisi biar menangkap orang jahat. Kamu? Ada cita-cita nggak? Ada. Apa cita-citanya? Dokter. OBI hadir di Tanah Merah ini untuk menjangkau anak-anak, bukan hanya memberikan pendidikan secara akademik, tapi juga kami melayani mereka secara spiritual. Yang tujuannya bukan hanya membuat perubahan secara intelektual mereka, tapi juga secara kerohanian dan karakter mereka. Saya sekolah di OBI mendapatkan banyak pengetahuan, diajarin disiplin supaya bisa percaya diri gitu, pokoknya semuanya diajarin gitu. Itu membuat saya menjadi orang yang lebih hormat kepada orang yang lebih tua. Saya selama ini sekolah di OBI, karena sekolah OBI bisa bantu saya dan ajarin saya dengan baik sampai saya bisa MTK Jago yang diajari oleh KEK dan guru-guru yang lain. Saya mengajar sejak tahun 2008 di sini. Ketika kita pertama kali masuk ke daerah ini, awal-awal kita masuk, orang tua itu sulit untuk menjarahkan anak mereka untuk kita ngajar. Mereka lebih mengajak mereka anak-anak untuk pergi mulung, sehingga kita butuh waktu untuk memberikan satu pengertian yang baik kepada mereka. Pengalaman yang sangat-sangat luar biasa lah, harus meyakinkan mereka dan mereka harus percaya dulu siapa kita gitu. Baru mereka menyerahkan anak mereka untuk kita bawa, kita ajar, bahkan kita mandikan di sekolah, kita yakinkan orang tuanya bahwa pendidikan itu sangat penting begitu. Tahun ketiga kita sudah tidak sama seperti tahun pertama untuk meyakinkan orang ya. Banyak orang sudah merasakan bahwa wah pendidikan ini penting. Akhirnya dari mulut ke mulut anak-anak mereka dibawa ke sekolah gitu. Dan bahkan ada siswa kita yang pertama sudah lulus universitas gitu. Jadi kita lihat itu secara pribadi, guru-guru juga merasa bangga ya, bahwa dalam keterbatasan kita juga, tetapi ternyata ada sisi lain
orang tua, keluarga merekomendasikan anak-anak mereka untuk sekolah di sini. Anak saya sekolah di sini itu tanpa biaya, tanpa pungutan biaya. Terus di sini puji Tuhan anak saya berkembang dengan baik dan setiap mata pelajaran itu diterima dengan baik. Udah bisa membaca dan udah bisa menulis dengan baik dan semuanya lancar. Anak saya 2, 1 SD, 1 TK. Selama anak saya sekolah di sini puji Tuhan perkembangannya lebih baik. Pada 30 November 2023, PKBM OBI melepas 56 anak di acara wisuda untuk tahun ajaran 2022-2023. Dari 56 anak tersebut, terdapat 23 anak paket A, 18 anak paket B, dan 15 anak paket C. Ada senyum lebar terpancar di wajah mereka saat menerima ijazah yang mereka nantikan. Terima kasih OBI untuk semuanya. Setiap tahun saya dapat kehormatan menghadiri wisuda dari anak-anak yang paket A, paket B, paket C, gitu ya. Dan it's amazing ya. Mereka itu banyak sekali kisah dari anak yang wisuda, lalu kemudian itu mereka berhasil jadi koki, jadi kerja di industri kerja di hotel, di perusahaan. Gitu. Bagaimana mungkin dengan situasi yang begitu sulit, tekanan hidup, tapi mereka bisa dapat harapan baru waktu mereka. Itu terjadi karena ada yang peduli. Itu butuh orang yang betul-betul punya heart, punya hati dan bersedia untuk berkorban. Betul. Nah, hari ini ada Ibu Esther. Ini ya, Esther lagi berdiri di mana ya? Iya, saya sedang berdiri di depan sekolah Obor Berkat Indonesia. Jadi Yayasan Obor Berkat Indonesia atau OBI adalah tangan pelayanan kemanusiaan yang terulur bersama dengan CBN untuk masyarakat yang ada di daerah Tanah Merah. Masyarakat seperti apa, Esther, yang ada di Tanah Merah? Rata-rata semua masyarakat yang kami melayani merupakan masyarakat prasejahtera, masyarakat yang susah, yang miskin gitu. Mereka tidak bisa, anak-anaknya tidak bisa ke sekolah, keluar dari tempat Tanah Merah ini karena kendala transportasi. Itu sebabnya OBI langsung hadir di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat dapat berkumpul bersama, anak-anak bisa kembali ke sekolah gitu. Anak-anak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan demi satu perubahan hidup yang lebih baik. Saya lihat itu di belakang Ibu ada Super 5. Apa itu Super 5? Super 5 merupakan salah satu program anak usia dini PAUD Obor Berkat Indonesia yang kami dirikan untuk memberikan pendidikan buat anak-anak usia dini. Nah, perlu diketahui bahwa Super 5 ini adalah kurikulum PAUD mulai dari playgroup, terus TKA, TKB yang diciptakan oleh CBN untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia. Bisa pakai itu. Sudah ada di hampir 350 lokasi di seluruh Indonesia pakai kurikulum Super 5 dan membuka sekolah atau membuka PAUD di komunitasnya. Nah, salah satu tempat lokasi di mana kami menguji coba dan terus menggarap Super 5 sehingga menjadi satu layanan PAUD yang luar biasa. Adalah justru di Tanah Merah. Esther, ada berapa guru yang mengajar di TK Super 5 di Tanah Merah? Kami memiliki 3 orang guru, Pak, untuk melatih 60 siswa. 60? Ya. 60 berarti dibagi berapa kelas nih, Bu? Kami bagi menjadi 2 kelas untuk kelompok kecil TK PAUD kelompok A dan kelompok B. Esther, tadi kamu bilang masyarakat prasejahtera. Apa sih pekerjaan orang tua dari siswa PAUD ini? Orang tua siswa PAUD rata-rata bekerja dengan menggunakan fisiknya gitu. Mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga, mereka bekerja untuk memulung barang-barang bekas gitu. Mereka bekerja sebagai buruh pabrik gitu. Pekerjaan kasar lah, kuli bangunan gitu, Ibu.
Luar biasa ya. Dengan segala kelemahan mereka, di mana mereka tidak sanggup untuk mungkin menyekolahkan anak-anak mereka. Tapi Obi, PAUD telah memberikan jawaban untuk mereka bisa punya masa depan ya Esther ya. Amin, betul Ibu. Esther mau tanya ya, apa yang membuat Esther bisa bertahan? Tadi kami di awal kami bicara bahwa tidak selalu pelayanan ya melayani Tuhan seperti di studio. Kami di studio. Iya, kami di enak. Di sini sejuk Adem, Esther. Tapi Pak, di sini enak. Saya pernah ke sana Pak. Luar biasa. Apa yang membuat Esther bertahan terus bertahun-tahun melayani dalam konteks yang mungkin bagi kebanyakan orang itu tidak mudah ya. Ya, sebenarnya sebuah kembali kepada visi. Saya punya visi agar generasi anak-anak ini bisa mendapatkan haknya kembali, bersekolah dengan baik, agar mereka mendapatkan pendidikan karakter yang berkualitas, agar mereka mendapatkan semua haknya secara holistik. Dan saya sangat percaya satu anak itu bisa mengubah satu keluarga. Wow. Itu. Ya. Wow. Apakah Ibu Esther melihat itu terjadi? Bahwa Dan anak itu pulang ke rumah terus terjadi perubahan justru di rumahnya, di orang tuanya. Ya, perubahan itu terjadi dan perubahan itu merupakan satu proses panjang gitu. Dan sekarang pada tahun ke-14 ke-15 kami mulai menikmati hasilnya. Di mana anak-anak yang dulu kami bimbing, mereka kita bentuk karakternya, mereka kita latih, mereka kita ajarkan gitu ya. Sekarang mereka sudah besar, mereka sudah lulus SMA, mereka sudah masuk university dan mereka sudah lulus, sudah jadi sarjana. Dan benar-benar satu anak itu bisa mengubah satu keluarga. Yang tadinya keluarganya miskin, susah dan keluarga itu menjadi keluarga yang sejahtera. Itu sudah terjadi banyak di keluarga-keluarga di Tanah Merah ini. Puji Tuhan. Berarti kita itu melayani anak, itu kita melayani generasi berikut. Betul. Ini adalah ajang transformasi untuk keluarga, komunitas, dan masyarakat di kemudian hari. Satu anak bisa mengubah komunitasnya. Betul. Melalui harapan yang dia dapatkan. Wow. Terima kasih Esther melakukan hal yang sulit yang mungkin Anda dan saya tidak bisa lakukan, tetapi ada orang yang terpanggil seperti Esther, dia merasa terpanggil. Inilah panggilannya dan visi itu menjadi motivasi yang terus mendorong dia bangun subuh. Saya tahu Esther setiap hari bangun jam 4 atau jam 4:30, betul nggak? Rumahnya jauh loh Pak, dia naik kereta dari Depok. Depok kan? Iya. Luar biasa. Manusia Esther. Depok melayani di Kelapa Gading di perkampungan. Betul. Bangun jam berapa Esther setiap hari? Jam 4 Pak, berangkat jam 5:30. Maaf, bukan di Depok, di Bojonggede, lebih jauh lagi. Bojonggede. Saya tahu Bojonggede karena aku kalau naik sepeda aku melintas Bojonggede. Biasa. Esther, terima kasih banyak. Pengabdian, perjuangan, pelayanan, air mata. Dan semua yang Ibu Esther tuang, curahkan untuk generasi anak untuk melihat mereka dapat masa depan yang lebih baik. Terima kasih Esther. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus berkati. Daerah Tanah Merah hanya beberapa menit mungkin dari rumah Anda, dekat sekali dengan kita. Tetapi bagaimana supaya kita yang ada di Jakarta yang bisa memberkati mereka segampang menjadi mitra CBN. Tahukah saudara, sebagai mitra CBN, Anda masuk di dalam satu kekuatan pelayanan yang luar biasa. Karena bukan hanya Esther di Tanah Merah, ada Esther-Esther yang lain, ada fasilitator CBN di 35 kota di seluruh Indonesia, ada ministry center di Nias, ada juga di NTT, dan ada kami bermitra dengan ribuan gereja lokal untuk menguatkan, memperlengkapi mereka, untuk menjadikan generasi anak dan remaja dan orang tua murid Kristus. Jadi mitra CBN hari ini segampang Anda tembak QR code yang ada di layar, atau Anda bisa turun ke kolom deskripsi, Anda bisa klik di link, itu akan membawa Anda ke halaman mitra CBN, isi di situ, beri sebuah donasi, bisa sekali memberi, bisa juga menjadi mitra bulanan, itu
kami sambut karena dengan menjadi mitra bulanan berarti Anda sudah bagian dari tim CBN yang melayani di seluruh Indonesia. Terima kasih Anda mau menjadi mitra CBN. Kita sangat diberkati oleh Pak Kris dan kami mau mengucapkan terima kasih banyak Pak Kris untuk kebersamaan kita hari ini. Saya belajar banyak, kita banyak belajar ya Pak ya. Dan kami ucapkan juga selamat tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua di tahun yang luar biasa ini. Shalom Pak Kris, selamat tahun baru. Terima kasih. Selamat tahun baru bagi semua penonton dimanapun berada. Sampai jumpa.